Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Edi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut membahas materi tentang DNS server, master, dan slave. Oke, mungkin kita bisa masuk saja ke dalam videonya. Dan di sini untuk konsep dari pembahasan DNS master and slave itu sendiri ya adalah DNS master itu merupakan sebuah server DNS yang aktif, yang dimana DNS server itu ataupun DNS master servernya itu merupakan server satu yang kita gunakan sebagai lokal DNS server sebelumnya. Nah, sedangkan untuk DNS slave sendiri itu kita nanti akan gunakan pada server 2 yang dimana DNS slave itu akan kita gunakan sebagai sebuah server backup, yang dimana nanti DNS slave ini akan berfungsi jika DNS utama ataupun DNS master mengalami sebuah error ataupun mati, maka DNS slave-nya itu akan berfungsi ataupun akan bertugas sebagai pengganti sementara dari DNS. Dan di sini kita itu akan membuat server 2 Ubuntu kita menjadi DNS slave-nya. Dan di sini kita bisa langsung lanjut untuk melakukan konfigurasi master DNS-nya, yaitu di server 1. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam menu named.conf.local. Nah, di sini setelah kita masuk dalam menu nano named.conf.local, di sini di bawah bagian penyimpanan untuk zone pratama.com-nya kita bisa tambahkan lagi konfigurasi, yaitu allow strip transfer spasi kurung perawal buka kemudian spasi masukkan IP dari server 2, yang dimana nanti server 2 itu akan kita gunakan sebagai slave server ataupun sebagai server backup untuk DNS-nya. Maka di sini kita tuliskan bahwa ini tuh merupakan perizinan, yaitu untuk mengizinkan transfer seluruh file dari konfigurasi ini ke IP 10.10.10.3 ataupun IP dari server 2. Setelah itu bisa kita spasi dan tutup dengan kurung perawal dan kita tutup dengan tanda titik koma. Kemudian kita juga tambahkan konfigurasi yang sama di bawah file penyimpanan untuk zone inaddr.arpa-nya sama seperti di atas. Setelah kita menambahkan konfigurasinya, bisa kita save terlebih dahulu dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa untuk melakukan pengecekan dulu dengan command named strip check conf. Setelah jika tidak ada output yang keluar, maka untuk konfigurasi di dalam menu named.conf lokal tadi itu sudah benar. Kemudian bisa kita masuk lagi ke dalam file db.pratama dengan command nano. Dan di dalam menu nano db.pratama ini, pertama kita perlu mengganti serial number-nya, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kita setiap kali mengubah konfigurasi, kita itu perlu untuk mengganti serial number-nya. Di sini saya ganti untuk serial number-nya, dan kemudian di sini kita juga perlu menambahkan konfigurasi untuk NS2, yang dimana ini nanti akan kita gunakan sebagai slave servernya. Dan kita masukkan ataupun kita tambahkan IP dari server 2, itu 10.10.10.3. Setelah itu kita save lagi dengan Ctrl X, Y, enter. Dan kemudian kita akan masuk ke file db.16 nya dan command nano db.16. Di sini juga kita perlu untuk mengganti serial number-nya yang paling pertama. Kemudian di bawah sini juga kita tambahkan lagi di bawah ns1pertama.com untuk yang kedua, kita tambahkan lagi di sini adalah 3. Kemudian ini yang dimana itu digunakan untuk mendefinisikan internet, dan kita akan gunakan definisi pointer ataupun PTR. Di sini kita tambahkan untuk ns2.pratama.com. Kenapa di depannya itu merupakan angka 3? Karena itu mendefinisikan akhir IP dari server 2 yang akan kita gunakan sebagai slave server. Di sini bisa diperhatikan bahwa untuk di atasnya itu ada IP 2, yang dimana itu mendefinisikan IP dari lokal DNS server utama kita ataupun master DNS kita, yaitu dari IP 10.10.10.2 ataupun server 1, dan di bawahnya itu ada 4 yang merupakan itu web server dari IP 10.10.10.4. Di sini kita bisa save lagi dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter, dan kita akan cek untuk konfigurasinya dengan command named strip check zone. Dan pertama kita akan mengecek untuk pratama.com-nya, db.pratama seperti ini, bisa kita enter. Dan jika sudah terdapat keterangan dari loaded serial, oke, itu berarti sudah aman untuk konfigurasinya. Kita juga perlu mengecek untuk zone dari IP 10.10.10 inaddr.arpa-nya juga. Named checkzone 10.10.10.in strip addr.arpa db.16. Kita bisa enter lagi, dan di sini sudah sama, yaitu untuk serial, untuk loaded serial 5-nya itu sudah aktif, yaitu dengan keterangan oke. Setelah itu, setelah kita selesai untuk konfigurasi, kita bisa restart sistemnya dulu dengan sistem ctl.
restart pin 9. Maka seharusnya setelah kita melakukan restart terhadap pin 9-nya, konfigurasinya itu sudah tersimpan. Dan untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk konfigurasi dari slash DNS-nya itu pada server 2, yang mana nantinya itu kita akan membuat server 2 ini sebagai server backup terhadap server utama untuk DNS servernya, yaitu dari server 1. Di sini kita perlu untuk menginstal dari bin 9-nya terlebih dahulu dengan apt install bin 9. Setelah selesai untuk instalasi dari bin 9-nya, kita bisa masuk ke dalam folder /etc/bin dengan komen cd terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke dalam menu name.conf.local dengan komen nano. Dan di sini kita buat konfigurasi yang bersama seperti konfigurasi dari master DNS-nya. Dan jika dilihat, maka konfigurasinya itu seperti yang saya bilang sebelumnya hampir sama dengan konfigurasi untuk master DNS-nya. Hanya terdapat perbedaan di sini seperti untuk zonepratama.com dan juga IP dari 10 in ADDR ARPA-nya itu memiliki type slave, yang dimana itu menandakan bahwa server ini itu memiliki tipe sebagai backup, yang mana nantinya akan menjadikan sebuah server DNS backup untuk server masternya jika untuk server master itu mengalami sebuah masalah. Dan di sini juga terdapat perbedaan pada file penyimpanannya. Jika untuk master kita itu mendefinisikan penyimpanan file langsung ke dalam foldernya, sedangkan di sini kita itu hanya mendefinisikan untuk penyimpanan filenya itu langsung ditaruh di dalam file db.pertama dan juga db.16. Dan di sini juga kita mendapatkan satu konfigurasi lagi, yaitu pengakuan hak atas masternya, yaitu untuk IP 10.10.10.2, yang dimana tadi sudah kita lakukan untuk allow transfer total dari file konfigurasinya itu langsung ke sini. Dan di sini juga kita perlu untuk melakukan pengakuan terhadap masternya. Setelah itu bisa kita tutup dengan tanda kurung kurawal dan juga tanda titik koma seperti ini. Kita bisa save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter dan kita cek dengan komen named strip checkcon. Dan setelah kita cek dengan named strip checkcon dan tidak ada output yang keluar, maka kita bisa lanjutkan dengan merestart pin 9-nya dengan command system ctl restart pin 9. Setelah itu kita akan coba untuk melakukan ataupun untuk mengecek file penyimpanannya, yaitu untuk server slave ini kita itu menyimpan seluruh file yang dikirim dari master server DNS-nya itu pada folder /var/cache/bin. Kita bisa ls, dan di sini terdapat untuk file db.16 dan juga db.pertamanya. Dan kemudian kita akan lakukan pengujian untuk slave DNS-nya melalui klien. Kita bisa masuk dulu ke dalam menu nano /etc/resolve.conf. Dan di sini kita akan coba untuk menggunakan name server dari master DNS servernya. Kita perlu memberikan tanda pagar di sini terlebih dahulu. Dan kita tambahkan di sini yaitu name server 10.10.10.2, yang dimana kita akan coba untuk menggunakan name server dari server 1 sebagai domain name, dan juga kita nambahkan lagi name server 10.10.10.3 sebagai DNS slave-nya. Bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan coba kita untuk mengecek dari slave DNS-nya, itu kita bisa gunakan command dig, dan kita coba cek pratama.com. Dan jika sudah bisa ditampilkan untuk dari dig pratama.com-nya, maka untuk pengujian slave DNS-nya itu sudah berhasil kita lakukan. Dan untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi resolver secara permanen. Di sini kita bisa melakukan konfigurasinya itu melalui router. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam menu nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Dan di sini pada menu option domain name server kita bisa tambahkan dari IP DNS lokal kita, yaitu kita masukkan dua IP sekaligus, yaitu untuk DNS master dan juga DNS slave-nya, yaitu 10.10.10.2 kemudian koma 10.10.10.10.3. Setelah kita mengganti option terhadap domain name servernya, kita save terlebih dahulu dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Di sini kita restart terlebih dahulu dengan sistem ctl restart isc strip dhcp strip server. Dan kemudian kita lanjutkan untuk masuk ke klien. Di sini pada menu wired setting-nya, untuk wired connected-nya kita bisa on off kan terlebih dahulu untuk melakukan restart terhadap IP-nya dan juga DHCP-nya.
Setelah itu bisa kita masuk ke terminal kembali dan kita coba untuk melakukan dikpratama.com. Dan di sini itu akan langsung ditampilkan bahwa dalam menu diknya itu akan langsung menampilkan answer section itu terhadap pratama.com yang memiliki IP 10.10.10.4 yang itu merupakan web server yang kita buat sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.